Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Inna Allaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini. Salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencapaikan agama sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menelusuri kembali bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu, mungkin kita akan melihat awal-awal perjuangan suatu hal yang sangat menyakitkan. Dakwah Rasulullah dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Bahkan nyawa Rasulullah pun terancam. Ada yang berani memberikan imbalan yang begitu besar kalau bisa menghentikan dakwah Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Mereka harus merasakan intimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana ketika pertama kali Bilal masuk Islam, dia dijemur di tengah padang pasir, perutnya ditimpa dengan batu besar, sehingga tidak ada satu kalimat pun yang bisa keluar dari mulutnya kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Lantas dengan intimidasi, dengan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, apakah Rasulullah menghentikan dakwahnya? Dakwah Rasulullah SAW tidak pernah berhenti. Rasulullah senantiasa mengajak kaum kafir untuk memeluk agama Islam. Dengan argumen yang jelas, dengan dalil-dalil yang jelas, Rasulullah mengajak kafir Quraisy, kafir Nasrani, kafir Yahudi, dan sebagainya. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara-cara yang baik pula. Adapun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anjala junudal lamma tarahumha wa azzabal daina kafarulika jajaul kafirin, yang artinya kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, Rasulullah SAW dakwah sebagai
buku utama dalam kehidupannya. Sebagai seorang utusan Allah, maka beliau menjadikan seluruh hidupnya untuk menyuruh umat manusia agar memurnikan ibadah mereka semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu, bagaimana bila menjalani kehidupan ini? Berikut ini adalah sekelumit perjalanan dakwah beliau yang menggambarkan keunggulan dan ketinggian budi beliau sehingga hidayah Islam diturunkan oleh Allah kepada bangsa Arab pada masa itu. Di lain itu, siksaan yang beliau terima lebih dari 13 tahun di Makkah masih belum ditambah dengan peperangan yang beliau alami setelah di Madinah. Ternyata sama sekali tidak membuahkan dendam kepada kaumnya, bahkan meskipun beliau berada di puncak kekuatan dan kekuasaan, akhirnya banyak sekali kaum kafir Quraisy yang masuk Islam setelah itu. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah, mari kita senantiasa menjaga kecintaan kepada beliau dengan terus-menerus mempelajari Islam melalui kitabullah dan sunnah-sunnah yang beliau wariskan kepada kita. Semoga kita dapat menjadikan penerus dakwah beliau yang mewarisi sifat-sifat mulia beliau, sehingga kelak kita pantas merasakan sejuknya telaga beliau ketika manusia berada di kausan tak terperi. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa tafabbala minna wa mankum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Walu qaulin haza wa nastaghfiruhu aziyya li wa lakum fil istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.